Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program berita Nusantara TV. Bersama saya, Destiana Indah Syafira. Hari ini saya akan membawakan sejumlah informasi terkini, akurat dan terpercaya. Inilah berita utama selengkapnya. Kemacetan parah terjadi di sepanjang Jalan Grogol, Jakarta Barat sejak siang tadi dan menyebabkan antrian kendaraan mengular hingga beberapa kilometer. Kondisi ini diduga akibat penyempitan jalan karena proyek perbaikan yang masih berlangsung. Selamat malam pemirsa, saya Destiana Indah Syafira melaporkan langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat. Saat ini kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kiai Tapa hingga perempatan Grogol tampak padat merayat, bahkan cenderung macet total di beberapa titik. Kemacetan ini terjadi sekitar pukul 5 sore diduga karena meningkatnya volume kendaraan dari arah Slipi dan Tomang, serta dari arah Jalan Mogot menuju pusat kota. Beginilah situasi lalu lintas di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada malam hari ini. Kemacetan panjang tampak mengular di sepanjang jalan. Ribuan kendaraan terjebak antrean yang didominasi oleh mobil pribadi dan kendaraan umum. Selain itu, aktivitas kendaraan umum seperti bus Transjakarta dan angkot yang berhenti sembarangan turut memperkeruh kondisi jalan. Di belakang saya, Anda lihat antrian kendaraan roda 2 dan 4 mengular cukup panjang. Banyak pengendara terlihat memilih jalur alternatif termasuk ke jalan-jalan kecil atau memutar arah untuk menghindari kepadatan. Petugas Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas terlihat beberapa menjaga di titik tertentu berupaya mengatur arus kendaraan. Namun karena padatnya arus, upaya pengurangan masih berlangsung cukup lambat. Tadi kami sempat berbicara dengan salah satu pengendara mobil yang mengaku sudah terjebak macet selama hampir 45 menit. Dia berharap ada pengaturan lampu lintas yang lebih efisien dan penertiban kendaraan umum yang berhenti sembarangan. Demikian laporan langsung dari Grogol, Jakarta Barat. Bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini, disarankan mencari jalur alternatif dan menggunakan transportasi umum. Proyek pembangunan LRT terus dikebut demi meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah Jabodetabek. Pemerintah menargetkan fase terbaru ini rampung tepat waktu untuk mendukung mobilitas masyarakat yang semakin dinamis. Hingga saat ini, proses pembangunan baru memasuki tahap konstruksi dasar. Tiang-tiang penyangga mulai berdiri, namun bangunan stasiun dan gerbong LRT belum terlihat wujudnya. Sejumlah warga mengaku antusias namun juga bersikap hati-hati, mengingat banyaknya proyek infrastruktur yang pernah mangkrak sebelumnya. Jika selesai sesuai target, LRT Jabodetabek diharapkan menjadi pilihan transportasi masa depan yang bisa menjawab masalah kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih masif. Selain ramah lingkungan, LRT juga dirancang dengan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi, ditunjang dengan sistem integrasi antar moda, mulai dari KRL, MRT, hingga Transjakarta. Pemerintah pun diminta untuk transparan dalam setiap tahap pengerjaannya. Stasiun Manggarai padat dipenuhi penumpang sejak pagi hari, imbas dari perayaan HUT DKI Jakarta dan promo tarif transportasi umum Rp1. Antusiasme warga yang tinggi membuat arus penumpang mengular hingga keluar area peron. Di stasiun Manggarai, sejumlah penumpang terlihat memadati setiap jalur KRL yang datang. Tak sedikitnya harus menunggu kereta berikutnya karena gerbong sudah penuh sejak dari stasiun awal. Tak hanya di Manggarai, kepadatan serupa juga terlihat di beberapa stasiun lain seperti Tanah Abang, Jatinegara, dan Dukuh Atas. Warga yang datang dari berbagai daerah ingin memanfaatkan momen liburan sekaligus menikmati fasilitas transportasi umum dengan tarif terjangkau. Karena antusiasme warga yang melonjak, di sejumlah titik petugas memberikan imbauan kepada penumpang untuk menjaga keamanan dan barang bawaan, mengingat tingginya risiko kehilangan di tengah kerumunan. Kendati demikian, warga mengaku senang dengan program tarif Rp1 ini, yang dinilai sebagai langkah positif untuk mengajak masyarakat berpindah ke transportasi umum.
Dengan antusiasme yang tinggi, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan agar pengalaman naik transportasi umum semakin nyaman dan aman bagi semua kalangan. Suasana semarak mewarnai kawasan Monas hari ini dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Polri yang ke-79. Kita sudah tergabung dengan rekan kita Destiana yang ada di kawasan Monas. Bagaimana Destiana suasana saat ini? Selamat siang pemirsa, saya Destiana Indah Syafira melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, tempat berlangsungnya perayaan ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-79. Ribuan warga dan personel kepolisian dari berbagai daerah memadati lokasi sejak pagi tadi. Berbagai atraksi ditampilkan mulai dari defil pasukan, drum band, hingga atraksi udara. Tak hanya seremonial, berbagai stand pameran juga dihadirkan yang menampilkan beragam inovasi dan teknologi terkini yang digunakan Polri dalam menjalankan tugasnya. Momen ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk berfoto, berinteraksi langsung dengan anggota Polri dan melihat lebih dekat perjalanan taktis yang selama ini hanya dilihat di layar televisi. Dalam pidato resminya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan komitmen untuk terus melakukan transformasi Polri yang presisi demi membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Sejumlah masyarakat yang kami temui mengaku bangga dan terhibur, serta berharap Polri semakin humanis dan profesional dalam memberikan pelayanan. Perayaan ini rencananya akan berlangsung hingga sore hari dengan berbagai hiburan rakyat, penampilan musik, dan stand UMKM yang menawarkan produk-produk lokal. HUT Bayangkara ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momen penguat hubungan Polri dengan masyarakat, menuju Polri yang semakin presisi, profesional, dan dicintai rakyat. Dari kawasan Monumen Nasional Jakarta, saya Destiana Indah Syafira melaporkan untuk berita hari ini. Cimol Bojot AA Bandung kini makin dekat di lidah warga Jakarta. Dengan hadirnya deretan cabang baru di berbagai sudut kota, camilan khas Bandung ini berhasil mencuri perhatian masyarakat. Berkat rasa gurihnya yang khas dan varian topping yang kekinian. Cimol ini dikenal karena teksturnya yang kenyal dan lembut, serta isian yang melimpah, seperti keju mozzarella dan daging sapi. Cimol Bojot AA menawarkan berbagai varian rasa dan bumbu yang dapat disesuaikan dengan selera. Saya sempat mencicipi langsung dan rasanya memang beda. Pedasnya nampol, gurihnya pas, dan yang paling menarik mereka pakai bumbu-bumbu rahasia yang bikin rasa Bandungnya tetap terasa walau sudah di Jakarta. Bukan cuma rasanya, pelayanan di sini juga cepat dan ramah. Para pembeli rata-rata penasaran karena sudah viral di TikTok dan Instagram. Tadi saya sempat mengobrol dengan salah satu pelanggan, namanya Mbak Ita, yang rela datang dari Depok cuma buat cimol ini. Katanya worth it banget, ngaku soalnya bumbunya beda dari yang lain. Jadi buat kamu pecinta kuliner yang pedas dan unik, Cimol Bojot AA bisa jadi destinasi kuliner kamu selanjutnya. Dari Bandung ke Jakarta, rasanya tetap khas. Saya Destiana Indah Syafira dari UHAMKA TV melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa. Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini disambut antusias oleh para pendukung Garuda. Lagu kebangsaan Indonesia berkembang di seluruh penjuru stadion. Puluhan ribu supporter timnas menyanyikannya dengan penuh semangat dan kebanggaan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tak berubah. Indonesia menang 1-0 dan mengamankan 3 poin penting di grup kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Laga malam ini tak hanya menyajikan ketegangan di atas lapangan, tapi juga memperlihatkan bagaimana supporter timnas semakin dewasa dan terorganisir. Timnas voli putra Indonesia disukses menang dramatis 3-2 atas Thailand di laga grup AFC Nations Cup 2025. Kemenangan ini sekaligus memastikan tiket ke babak berempat final, memacu semangat merah putih untuk terus melaju.
Berlangsung di Stadion Dalam Ruangan Hua Mark Bangkok, laga berlangsung sengit sejak set pertama. Indonesia tertinggal di awal dengan skor 22-5 namun berhasil membalas di set kedua melalui permainan kompak dan servis akurat. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger, cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Set ketiga kembali dikuasai Thailand, tapi Indonesia tak menyerah. Set keempat menjadi titik balik kebangkitan di mana blok-blok pertahanan kuat dari Nanda dan Doni berhasil mematikan serangan lawan. Drama terjadi di set kelima saat Indonesia sempat tertinggal, namun dukungan supporter yang terus bernada semangat memicu kebangkitan tim Garuda Muda. Dengan permainan tenang dan fokus, Indonesia berhasil membalikan keadaan dan menang, yang langsung disambut tangis haru dan sukacita seluruh pemain dan tim. Kemenangan penting ini memastikan langkah Indonesia ke perempat final AFC Nation Cup, sekaligus membuktikan bahwa tim voli putra Indonesia makin siap bersaing di level Asia. Peningkatan performa tim nasional terlihat jelas dari pola permainan yang semakin tertata, komunikasi antar pemain yang kompak, hingga mental tanding yang tidak goyah saat tertinggal. Young kings crowned with crowns made of sin, pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom. Informasi tadi menutup penjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus menyaksikan Nusantara News setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 4 sampai jam 5 sore hanya di Nusantara TV.